Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, the prize just for Allah Azza wa Jalla, just the only God in this world. Salam and salam that delivered to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Prophet after him, because he is our last Prophet in this world. Alright, masih semangat ya semuanya para peserta Cikati English Therapy Speaking. Di kesempatan ini kita melanjutkan pertemuan kita pembelajaran bahasa Inggris, rangkuman tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari via Zoom. Dan kemudian hari ini kita akan merangkum pertemuan apa saja yang sudah kita pelajari bersama-sama di English Therapy Speaking ini. Ada 8 kali pertemuan untuk pertemuan awal, dan alhamdulillah hari ini kita akan rangkum secara ringkas dan cepat di pertemuan ketiga dan keempat. Pertama, kita sudah belajar tentang how to introduce ourselves, bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. And second is that we know about subject and also to be. The things that we must remember is that what we are going to study is 75%. We study about how to speak well. Yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ingat-ingat kembali adalah pembelajaran kita ini 75%-nya dalam bentuk praktek, and 24% that is theory, dan 25%-nya adalah teori. Maka dalam rangkuman yang sangat singkat ini kita belajar teori dan praktek, dan prakteknya adalah dengan bagaimana how you use your time to practice it by yourself. Bagaimana kita menggunakan waktu kalian semua ini ya, para peserta ini dengan sebaik-baiknya dalam kesempatan untuk berpraktek. Ya, saya sapa dulu yang peserta-peserta yang dari jauh. Alhamdulillah ada yang dari Riau, ada yang dari Aceh, ya. Ada juga yang dari mana? Jawa Barat, ada juga yang dari Tangerang, alhamdulillah. Dan pastinya terbanyak adalah peserta-peserta yang dari Klaten bersinar ya. Kita alhamdulillah ada banyak yang sudah hadir dan ingin belajar bersama, dan intinya adalah bukan belajar bahasa Inggris, tetapi adalah belajar bersama dalam mempelajari bahasa Inggris. Karena kalau belajar bahasa Inggris seolah-olah saya yang paling pandai, Pak. Karena saya lihat peserta-peserta yang hadir, yang ikut ini adalah ada yang dari guru SMP, ada yang guru SD ya, ada yang guru yang teman dekat saya di Sinar Fajar, Ustadz Wisnu, alhamdulillah yang sudah menikah barusan. Alright, that today we are going to study about verb aim. We can say present progressive and also a future tense. Present progressive ya, sudah banyak yang tahu present progressive, cuman banyak yang mengatakan juga yang namanya present continuous tense. Present continuous tense, sebuah tenses yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah kejadian yang kejadian itu sedang terjadi. Ya, kita bisa lihat di sini. Kemarin sudah kita pelajari tentang subjek. Saya akan coba tulis kembali subjeknya. They, atau dengan saya awali dengan I, you, they, we, he, she, it. Kemudian to be untuk present is and are. Is and are. He, she, it pasti masih ingat to-be-nya is. I pakai N, you, baby pakai are. Terus kemarin kita sampaikan misalkan I am is a student adalah salah karena ada dua to be. To-be-nya adalah satu saja. Is-nya tidak usah dipakai. Atau bisa kita sampaikan ayu, bahasa orang Jawa ya, ayu dewe itu nggak doyan is, ayu dewe, yang pakai is apa? Di si sama it. Ayu dewe, nah itu nggak doyan apa? Is.
Begini. Sudah kita pelajari pula kemarin tentang nominal sentence, kalimat yang tidak ada kata kerjanya, yaitu apa itu namanya kalimat nominal. Yang kemudian sekarang adalah verbal sentence dengan menggunakan verb ing. Sebagai contoh, kalau saya mengucapkan begini, saya sedang mengajar. How you translate it into English? Bagaimana kalian mentranslate-nya ke dalam bahasa Inggris? Maka I mengajar, teach ya. Nah, sedang bagaimana? Sedang itu identik dengan to be dan kata kerja ing. To be-nya dari I adalah am. Sedang identik dengan to be dan kata kerja ing. Tambahin ing saja. I teaching. Begitu. Nah, kalau saya bilang mereka sedang makan, jadi gimana? They makan, eat. To be-nya they are. Eat tambah ing, they are eating. Kami sedang berenang, berarti we swim. Ada to be are, we are, swim ada ing-nya, we are swimming. Mengucapkan dalam kejadian yang sedang terjadi. Kemudian saya berikan contoh lagi tadi. Sekarang mereka, they are, mereka sedang bermain, they are playing ball. Ini kalimat positif. Negatifnya, maka tambahkan kata not setelah to be. They are not playing ball. Kalimat tanya, maka letakkan to be di awal kalimat. Are they playing ball? Kalimat tanya, maka ada tanya-tanya. Terus bagaimana menjawabnya? Kalau kita mau menjawab yes, berarti yes. Ya, yes, they are. Bagaimana no? Ya, no, they are not. Begini ya. Ini pelajaran membuat kata yang sedang terjadi. Ya, sekarang kita latihan dulu. Kalau di Zoom kita latihannya banyak, karena setelah ada materi begini, maka nanti satu orang kita coba dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris, satu orang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya. Kalau begitu, kita akan coba. Silakan diterjemahkan. Saya bikin sebuah kalimat, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya, kita coba sama admin dulu. Admin, silakan terjemahkan. Suaranya biar keras. Selamat pagi Ihsan. Good morning Ihsan. Selamat pagi. Good morning. Bagaimana kabarmu? How are you today? Saya baik-baik saja. I'm fine. Apakah kamu sedang belajar? Are you Belajar? Study. Ya. Are you studying? Bilangin. Betul? Are you studying? Bilangin. Are you studying? Nah, harus ada ing-nya. Are you studying? Saya tidak sedang belajar. Ya. I am not studying. I am not studying. I'm not studying. Ing-nya harus kelihatan. Ya, karena itu bentuk ing. Kita ulangi. Saya tidak sedang belajar. I'm not studying. Tetapi saya sedang nonton TV. But I'm watching TV. Nah, bukan watching. Ya. E-nya harus ada. Apakah ibumu sedang memasak?
Is your mother cooking? Ya. Ibu saya tidak sedang memasak. My mother is not cooking. Lah, ibumu sedang ngapain? Belum bisa. Ya, belum bisa. Sedang ngapain? Berarti kan kita menanyai mereka, menanyai apa yang sedang ibumu lakukan. Apa bahasa Inggrisnya apa? What. Jadi what is ibumu your mother lakukan? doing? Bilang apa yang sedang ibumu lakukan? What is your mother doing? Ibu saya lagi pergi. My mother is going. Nah, itu ya pelajaran kita tentang kata kerja ing. Kata kerja ing. Sudah selesai pelajaran kita untuk yang pertemuan ketiga. Pertemuan berikutnya adalah pertemuan yang keempat. Pertemuan keempat berarti kita di pertemuan ketiga ini ada PR ketika di Zoom kemarin, yaitu membuat sebuah percakapan kayak tadi, dibuat di buku, kemudian buat pakai bahasa Indonesia dulu percakapan yang intinya ada kata kerja sedangnya. Dalam rangka apa? Banyak praktek, selain berbicara juga writingnya juga bisa. Ya, kita buat writing, terus kemudian kita buat cerita, kemudian kita pakai bahasa Inggrisnya. Alright, kemudian ini kalau kita buat rumus dulu. Rumusnya, kalau kata kerja yang sedang terjadi atau tensesnya namanya present continuous tense, itu subjek, kemudian tambah to be, dan kata kerja verbnya ing. Ada to be, ada kata kerja ing. Itu berarti sedang terjadi. Kita akan hapus dan kita simpulkan pertemuan yang keempat, yaitu present future. The tenses that used to express or to explain that the activity will be happen. Sebuah tenses yang digunakan untuk mengucapkan atau untuk menceritakan sebuah kejadian yang will happen, yang akan terjadi. Namanya present future. Tulisannya future. Future. Kalau sedang identik dengan to be dan kata kerja ing. Kalau akan identik dengan will dan